Halo para investor dan trader kripto dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di edisi terbaru update pasar kripto kita hari ini, tanggal 19 Maret 2026. Kondisi pasar saat ini sedang sangat menarik, dengan berbagai sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga. Kita akan menyelami lebih dalam mengenai apa saja yang terjadi, mulai dari kalender ekonomi global, berita-berita makro kripto yang penting, hingga indikator-indikator siklus top yang patut kita perhatikan bersama. Mari kita kupas tuntas untuk memahami arah pasar ke depannya. Sebelum kita lanjut, penting untuk diingat bahwa seluruh informasi yang kami sampaikan di sini bersifat edukasi semata. Ini bukan nasihat finansial atau ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto tertentu. Pasar kripto sangat volatile, jadi pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri dan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda sebelum mengambil keputusan investasi. Keputusan trading atau investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Kita mulai dari kalender ekonomi global yang krusial. Pada tanggal 16 Maret, Kanada merilis data CPI bulanan, median CPI tahunan, dan trim CPI tahunan. Selanjutnya, 17 Maret, Australia memiliki keputusan suku bunga RBA, pernyataan suku bunga, dan konferensi pers. 18 Maret, Amerika Serikat merilis data inti PPI bulanan dan PPI bulanan. Kanada juga memiliki pernyataan suku bunga BOC, suku bunga overnight, dan konferensi pers BOC. Untuk hari ini, tanggal 19 Maret, Amerika Serikat sangat sibuk dengan keputusan suku bunga Fed, proyeksi ekonomi FOMC, pernyataan FOMC, dan konferensi pers FOMC yang tentunya sangat dinantikan pasar. Selandia Baru merilis PDB kuartalan, Australia merilis perubahan lapangan kerja, dan tingkat pengangguran. Jepang juga memiliki keputusan suku bunga BOC, pernyataan kebijakan moneter, dan konferensi pers BOC. Kemudian Inggris dengan perubahan klaim pengangguran, dan Swiss dengan penilaian kebijakan moneter SNB, suku bunga SNB, dan konferensi pers. Inggris merilis ringkasan kebijakan moneter dan voting untuk suku bunga bank resminya. Terakhir, Amerika Serikat dengan klaim pengangguran, dan zona euro dengan suku bunga refinancing utama, pernyataan kebijakan moneter, serta konferensi pers ECB. Banyak sekali event penting minggu ini yang bisa memicu volatilitas di pasar global, termasuk kripto. Sekarang kita masuk ke berita makro kripto. Berita pertama datang dari Federal Reserve yang memberikan sinyal potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. The Fed mengindikasikan bahwa mereka terbuka untuk menaikkan suku bunga guna memerangi tekanan inflasi. Mereka menyoroti kekhawatiran tentang tingkat inflasi yang persisten dan menyarankan bahwa kenaikan suku bunga di masa depan mungkin diperlukan jika inflasi tetap di atas target 2% mereka. Keputusan ini mengikuti beberapa kenaikan sepanjang tahun lalu, dan The Fed menekankan bahwa keputusan mereka akan sangat tergantung pada data. Pasar saat ini menafsirkan ini sebagai tanda berlanjutnya pengetatan moneter yang dapat mempengaruhi likuiditas dan selera risiko secara global. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung memperkuat dolar AS dan meningkatkan biaya peluang memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti Bitcoin. Ini bisa menekan harga kripto untuk sementara waktu karena investor beralih ke aset yield tradisional. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat juga dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar yang mempengaruhi sentimen investor di seluruh pasar kripto yang lebih luas. Untuk berita makro kripto kedua, kita melihat pertumbuhan PDB zona euro di kuartal 4 2025 telah direvisi turun. Eurostat mengumumkan bahwa pertumbuhan PDB zona euro untuk kuartal keempat 2025 direvisi turun dari perkiraan awal. Revisi ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih lambat dari yang diharapkan, sebagian diatribusikan pada gangguan rantai pasokan yang berkelanjutan dan penurunan belanja konsumen di negara-negara anggota. Meskipun ada beberapa ketahanan ekonomi, angka yang direvisi menunjukkan potensi perlambatan momentum ekonomi memasuki 2026. Para pembuat kebijakan memantau ketat angka-angka ini untuk penyesuaian fiskal atau stimulus potensial. Perlambatan ekonomi zona euro dapat mempengaruhi sentimen risiko global dan selera investor terhadap aset kripto yang dianggap sebagai aset berisiko. Prospek pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat menyebabkan penurunan permintaan aset kripto, terutama jika investor mencari keamanan dalam aset yang lebih tradisional atau mengkonversi kepemilikan ke mata uang fiat. Lingkungan ini bisa memicu peningkatan volatilitas di pasar seiring dengan pergeseran kondisi likuiditas global. Berita makro kripto terakhir, pemerintah Tiongkok mengumumkan langkah-langkah baru untuk mendukung sektor teknologi.
Dalam upaya untuk merevitalisasi sektor teknologinya, pemerintah Tiongkok mengumumkan serangkaian langkah kebijakan termasuk peningkatan pendanaan untuk startup teknologi, pelonggaran peraturan, dan insentif untuk investasi di bidang penelitian dan pengembangan. Pergeseran kebijakan ini menyusul pembatasan regulasi baru-baru ini yang telah mengguncang pasar dan memperlambat inovasi. Tujuan pemerintah adalah untuk mendorong lingkungan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan bagi industri teknologi tinggi dan meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan di tengah ketidakpastian global yang sedang berlangsung. Dukungan proaktif Tiongkok untuk sektor teknologinya dapat meningkatkan kepercayaan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan inovasi, yang berpotensi berdampak positif pada pasar kripto dengan mendorong pengembangan blockchain dan investasi terkait. Selain itu, karena Tiongkok tepat menjadi pemain penting dalam ekosistem kripto dan blockchain global, langkah-langkah ini dapat mempengaruhi sentimen pasar dan dinamika perdagangan. Mari kita lihat bagaimana sentimen pasar tercermin dalam Fear and Greed Index. Saat ini, indeks berada di angka 34, menunjukkan sentimen fear atau ketakutan. Jika kita melihat datanya, kemarin juga di level ketakutan. Minggu lalu masih di level ketakutan. Nah, sebulan yang lalu, pasar sempat berada di extreme fear. Sementara itu, nilai tertinggi tahunan ada di level greed dengan skor 76 dan nilai terendah tahunan di extreme fear dengan skor 5. Dengan posisi fear saat ini, pasar menunjukkan bahwa investor cenderung berhati-hati dan ada ketidakpastian yang cukup tinggi. Ini bisa menjadi indikasi bahwa banyak peserta pasar masih menunggu kejelasan arah sebelum mengambil posisi yang lebih agresif. Kondisi market lagi sensitif ya. Selanjutnya, kita akan membahas indikator P-Cycle Top. Indikator ini dikenal sebagai alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi puncak siklus pasar Bitcoin. Saat garis moving average 111 hari melintasi moving average 350 hari dikalikan 2, secara historis mengindikasikan bahwa puncak siklus sedang atau akan tercapai. Saat ini, nilai MA111 kita di angka 81.461.79, dan MA350 kali 2 kita ada di 197.101.29. Dengan kedua garis ini yang masih terpaut cukup jauh, ini menunjukkan bahwa kita belum mengaktifkan sinyal puncak siklus berdasarkan P-Cycle Top. Layaknya lampu peringatan di dashboard, indikator ini belum menyala terang, mengisyaratkan bahwa masih ada potensi kenaikan untuk siklus saat ini. Kemudian, kita beralih ke Puel Multiple, yang juga merupakan indikator penting dalam analisis siklus pasar. Indikator ini mengukur rasio antara nilai harian Bitcoin yang ditambang dalam dolar dan moving average selama 365 hari dari nilai tersebut. Angka yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa penambang sedang mendapatkan keuntungan besar, yang bisa mengindikasikan potensi overbought atau puncak pasar. Sebaliknya, angka rendah menunjukkan bahwa penambang sedang kesulitan, yang seringkali merupakan sinyal dasar pasar. Saat ini, Puel Multiple berada di angka 0.659, yang berarti kita masih berada di zona netral dan belum menunjukkan tanda-tanda puncak pasar yang signifikan. Ini mengisyaratkan bahwa pasar belum mencapai euforia maksimal dari sisi profitabilitas penambang. Mari kita lihat beberapa indikator top cycle favorit kami. Pertama, ada Bitcoin ARS 999 Index yang mengukur valuasi Bitcoin. Saat ini nilainya 0.38, jauh di bawah angka target 4 yang secara historis mengindikasikan potensi puncak. Artinya, belum ada sinyal puncak dari indikator ini. Kedua, P-Cycle Top Indikator, seperti yang sudah kita bahas, dengan nilai saat ini 81.461.79, masih jauh di bawah target 197.102, belum mengindikasikan puncak. Terakhir, Puel Multiple, yang saat ini 0.66, juga masih di bawah target 2.2 yang biasanya menandakan puncak. Secara keseluruhan, dari 30 indikator yang kami pantau, saat ini belum ada satupun yang memicu sinyal puncak. Ini menunjukkan bahwa secara on-chain, pasar masih memiliki ruang untuk bergerak naik sebelum mencapai kondisi puncak siklus. Selesai sudah ulasan pasar kripto kita untuk hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menganalisis pergerakan pasar. Ingat, konten ini semata-mata untuk tujuan edukasi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan bijak. Sampai jumpa di update pasar berikutnya dan semoga sukses dalam trading Anda. Salam cuan!